Halo, selamat datang kembali. Pernah kepikiran nggak sih seberapa besar kendali kita atas hidup kita sendiri? Apa semuanya udah ditentuin dari lahir? Atau jangan-jangan kita punya kuasa buat nulis cerita kita sendiri? Nah, hari ini kita bakal cari jawabannya dan kita bakal nyelam jauh ke dalam diri kita. Jadi, takdir atau pilihan? Pertanyaan abadi ini jawabannya tuh ternyata tersembunyi di tempat yang paling dekat sama kita, tapi sering kita lupain, di dalam triliunan sel yang jadi pondasi tubuh kita. Oke, yuk kita bedah bareng-bareng. Pertama-tama, coba deh kita ubah cara pandang kita. Anggap tubuh kita ini bukan cuma sekumpulan daging dan tulang, tapi sebuah kota metropolitan yang super sibuk, hidup dan canggih banget. Beneran loh, sebuah kota raksasa yang nggak pernah tidur. Setiap sel itu ibarat penduduknya. Jaringan itu komunitas-komunitas dengan keahlian khusus. Dan organ-organ kita, kayak jantung, paru-paru, itu adalah distrik-distrik vital yang bikin seluruh kota ini jalan terus, 24/7 non-stop, tanpa kita sadari. Dan kesempurnaan ini, seperti yang diingatkan di sini, bukan cuma soal penampilan luar ya. Ini tentang sebuah arsitektur yang presisi banget, sampai ke level molekuler terdalam. Sebuah sistem yang kerjanya efisien luar biasa. Sekarang, yuk kita zoom in lebih dalam lagi. Kita masuk ke salah satu rumah di kota ini, sebuah sel tunggal. Di dalamnya itu ada mitokondria, ini pembangkit listriknya. Ada ribosom, pabrik proteinnya. Dan yang paling penting, ada nukleus. Ini pusat komandonya, si balai kota, tempat semua instruksi dan cetak biru rahasia kota ini disimpan. Nah, di dalam balai kota inilah petualangan kita jadi makin seru. Kita bakal buka berangkasnya dan ngintip buku panduan utama yang ngatur semuanya. Namanya DNA. Coba bayangin, DNA ini kayak buku resep warisan keluarga yang super berharga. Saking-saking berharganya, buku ini nggak boleh dibawa keluar dari berangkas, yaitu si nukleus. Terus gimana caranya kota ini masak kalau resepnya dikunci? Tenang, ada tim asisten yang kerjanya gesit banget. Prosesnya itu kayak di dapur restoran bintang 5. Gini cara kerjanya. Pertama ada kurir namanya mRNA. Tugasnya nyalin resep dari buku utama. Kedua, ada koki namanya rRNA. Dia nyiapin dapurnya, yaitu ribosom. Terus, supplier yang namanya tRNA datang nganterin semua bahan-bahannya. Dan jreng-jreng, jadilah protein. Blok bangunan buat otot, rambut, kulit, ya ampun, buat semuanya. Tapi, gimana ceritanya kalau buku resep super penting ini kena noda atau sobek? Setiap hari loh, polusi, asap rokok, bahkan sinar matahari sekalipun, itu bisa merusak DNA kita. Ini ancaman serius buat kota di dalam diri kita. Eits, tenang dulu. Tubuh kita punya tim keamanan super canggih namanya DNA Repair. Pasukan ini patroli 24 jam non-stop. Kalau mereka nemu kerusakan, metodenya simple tapi jenius. Bagian yang rusak dipotong, ditambal pakai yang baru, terus dilem lagi. Hebat banget kan? Tapi, ada kalanya kerusakannya udah terlalu parah. Nah, kalau udah begini, ada satu protein pahlawan, namanya P53. Dia bakal ngasih perintah tegas ke sel yang rusak itu untuk pensiun dini, alias bunuh diri. Kedengarannya ekstrim, tapi ini adalah pengorbanan yang super krusial biar sel rusak itu nggak jadi kanker dan membahayakan seisi kota. Oke, sampai sini kita udah takjub ya sama canggihnya mesin tubuh kita. Tapi sekarang siap-siap, karena ini bagian yang paling powerful. Ternyata kita ini bisa jadi operator mesin itu. Gen kita itu bukan takdir yang kaku. Analogi ini pas banget buat ngejelasinnya. Anggap aja genetik, warisan dari orang tua, itu hardware, atau daftar lagu yang udah ada di ponsel Anda. Itu udah dari sananya. Nah, epigenetik itu softwarenya. Itu adalah tombol volume, tombol equalizer yang bisa Anda atur sesuka hati. Artinya apa? Artinya gini, setiap pilihan yang kita ambil setiap hari, makanan yang kita makan, olahraga yang kita lakuin, cara kita ngelola stres, itu secara harfiah ngirim sinyal buat menyalakan gen-gen yang bagus dan mematikan gen-gen yang berpotensi bikin masalah. Anda itu DJ-nya. Dan konsep soal pengaruh lingkungan ini ternyata udah dibahas dari dulu loh dalam kearifan-kearifan kuno. Sama kayak perumpamaan ini, lingkungan kita, entah itu teman, kebiasaan, atau bahkan pikiran kita sendiri, bisa ngasih aroma wangi yang ngaktifin potensi terbaik kita, atau malah ngasih percikan api yang memicu sebaliknya. Nah, ini nih pertanyaan yang sering banget muncul. Emangnya ada ya orang yang lahir dengan gen jahat atau gen pemalas? Yuk kita luruskan salah paham ini sekali dan untuk selamanya. Jawabannya tegas, tidak. Nggak ada itu gen jahat atau gen baik. Gen itu cuma ngasih kecenderungan, bukan kepastian. Contoh, seseorang mungkin punya kecenderungan genetik buat gampang marah.
Tapi lingkungan dan pilihannya lah yang nentuin apakah dia jadi pemimpin yang tegas atau jadi orang yang pemarah. Beda banget kan hasilnya? Gila ya, gen aja bisa kita atur, apalagi otak. Kabar baiknya adalah otak kita itu bukan beton yang udah dicetak mati. Kita bisa dan memang seharusnya jadi arsitek buat pikiran kita sendiri. Konsep keren ini namanya neuroplastisitas. Artinya otak kita itu bisa berubah secara fisik. Jadi, setiap kali Anda belajar hal baru atau ngebiasain satu kebiasaan baik, itu sama aja kayak Anda lagi ngebangun jalan tol baru di otak. Makin sering dilewatin, makin mulus jalannya. Mau tahu cara ngemut bangun jalan tolnya? Gampang, ada 3 kuncinya. Pertama, fokus, kasih perhatian penuh. Kedua, olahraga. Ini ibarat pupuk buat sel-sel saraf baru. Dan ketiga, tidur yang cukup. Karena pas tidur inilah otak kita mematenkan semua pelajaran yang kita dapat seharian. Oke, sekarang yuk kita tarik benang merah dari semua obrolan kita. Kita satukan semua kepingan puzzle ini jadi satu kesimpulan yang, semoga bisa mengubah cara kita memandang diri sendiri. Ya, kita emang dapat warisan hardware atau cetak biru genetik dari orang tua kita. Itu fondasinya. Tapi lewat pilihan kita, kebiasaan kita, dan lingkungan yang kita bangun, kitalah sang arsitek yang memutuskan mau jadi seperti apa bangunan megah di atas fondasi itu. Dan kutipan ini, ini ngena banget. Gen itu mungkin ngisi pelurunya, dia nyiapin potensinya. Tapi lingkungan kita, pikiran kita, dan pilihan-pilihan kita lah yang pada akhirnya menarik pelatuknya. Kekuatan itu ada di tangan kita. Jadi, saya mau tutup pembahasan kali ini dengan satu pertanyaan buat Anda renungkan. Setelah tahu bahwa setiap tindakan kecil hari ini adalah batu bata untuk membangun diri Anda di masa depan, pilihan apa yang akan Anda ambil mulai dari detik ini juga?